Semuanya salam kenal, aku Firda. Nama aku Firdania Priana, bisa dipanggil Firda. Aku currently bekerja di PT Astra International TBK sebagai Corporate People Development. Dan sebelumnya aku juga pernah ada beberapa kali pengalaman kerja sebelumnya di 1% Edukasi. Kalau teman-teman pernah tahu salah satu persen ya yang suka bikin konten di YouTube, di Instagram. Terus sebelum-sebelumnya aku lebih banyak magang juga sih di tempatnya kebetulan sama di 1% dan juga di Astra gitu. Dan sekarang aku di Astra. Aku alumni dari Psikologi Unpad 2016. Aku baru lulus 2020 lalu dan sekarang ya here I am. Mungkin itu aja perkenalannya ya Rinta. Thank you. Oke, nah sebentar lagi kan Kak Firdani akan menyampaikan materinya. Tapi sebelum itu akan saya bacakan tata tertib dari webinar kali ini. Yang pertama, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh moderator pada sesi tanya jawab. Yang kedua, peserta dipersilakan menyalakan kamera dan menggunakan fitur bagel yang telah disediakan oleh panitia. Ketiga, peserta dapat bertanya kepada speaker melalui chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand ketika sesi tanya jawab dan bisa on mic setelah dipersilakan oleh MC. Dan yang keempat, sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar sampai selesai dan mengisi link absensi dan evaluasi yang akan diberikan di akhir sesi. Nah, ini saatnya nih, pasti kalian tunggu-tunggu kan, di mana sekarang kita akan masuk ke inti webinar pada hari ini, yaitu penyampaian oleh materi oleh Kak Firdani Apriana. Kepada Kak Firdani, waktu dan tempat kami serahkan. Oke, thank you Rinta. Aku share screen dari sini ya. Sorry. Recording in progress. Oke. Oke teman-teman, sebelumnya selamat pagi ya semuanya, salam kenal. Tadi mungkin aku ada sedikit perkenalan dan di sini di hari Sabtu ini mungkin aku juga pengen kenal sama teman-teman di sini, boleh di-mention juga. Berarti di sini dari eh, apa banyaknya fresh graduate ya Rinta ya. Iya, tapi ada yang masih Kuliah kuliah juga juga ada. sih, Kak. Oke, boleh dong kalau gitu karena macem-macem boleh juga teman-teman drop di bagian chat. Teman-teman tuh di sini angkatan berapa aja sih? Angkatan masuk ya? Kayaknya aku di sini udah paling goodbye. Boleh di drop juga di chat. Teman-teman tuh ada di angkatan berapa? By the way, ini layarku ngalangin nggak ya? Ini ada screen sharingnya. Kelihatan ya? Udah kelihatan. Kelihatan or enggak? Sorry, perintah. Udah kelihatan, Kak. Yang bagian ininya, bagian zoom ininya Apa? kelihatan nggak? Fitur-fitur zoomnya? Oh, enggak. Nggak ya, nggak kelihatan ya? Oke. Oke, berarti ini ada full screen layarku dan mungkin aku langsung mulai aja sambil nunggu teman-teman juga nih di sini kenalan dari angkatan berapa. Aku akan sambil lanjut ke sharing terkait dengan LinkedIn di sini. Oke, rata-rata angkatan 2019 berarti perkiraan lulus tahun depan ya. Sekarang semester 6 kurang lebih ya. Oke. Udah pada mulai magang-magang atau ikut-ikut kegiatan, volunteer, project something? Sekarang sibuknya lagi sibuk apa? Kayaknya dari awal udah kuliah online ya. Udah beda banget nih. Pengalamannya kayaknya bisa lebih banyak dibanding mungkin teman-teman yang dulu kuliahnya offline gitu ya. Karena sekarang kayaknya eh kesempatan tuh banyak banget dari Google, kalau kita searching di Google gitu ya, atau kita lihat di Instagram, banyak banget opportunity yang bisa kita ambil untuk memperkaya diri kita gitu. Dan oke, without further ado, mungkin aku sambil lanjut dulu aja ke materi LinkedIn ya. Oke, di sini aku akan jelasin beberapa hal, nggak banyak. Ini really compact, cuma mungkin nanti kita akan langsung explore aja di LinkedIn itu sendiri gitu ya. Di sini aku harap teman-teman juga bisa turut berpartisipasi aktif, kita bisa diskusi bersama bareng. Aku bukan expert expert banget di LinkedIn, no. Tapi di sini aku sharing beberapa hal terkait LinkedIn yang memang sudah aku implementasikan di LinkedIn-ku pribadi, yang mana itu juga banyak lumayan ya, lumayan membantu aku untuk bisa dapetin kerjaan yang sekarang. Aku juga sempat ditawarin beberapa opportunity yang menarik gitu ya dari LinkedIn-ku gitu.
Nah, yang pertama mungkin kita langsung mulai ke introduction dulu. Jadi di sini karena kita bahas tentang personal branding, LinkedIn personal branding, mungkin kita breakdown ada dua hal ya. Pertama terkait LinkedIn. Tentu teman-teman kalau join di sini udah tahu ya, LinkedIn itu apa. Atau di sini justru join webinar hari ini tuh karena belum tahu sama sekali tentang LinkedIn. Ada yang belum tahu? Atau udah tahu semua nih? Oke, kalau misalnya belum ada yang balas, mungkin I assume teman-teman udah tahu ya LinkedIn itu apa. Jadi LinkedIn memang platform untuk professional networking and career development. Jadi kalau secara platform, LinkedIn itu sama ya, mirip-mirip lah, sama Instagram, sama Twitter dan lain sebagainya. Itu sebenarnya 11-12, cuman yang berbeda adalah fungsinya aja gitu. Jadi LinkedIn ini sendiri sebenarnya digunakannya bisa untuk professional networking, bisa untuk career development gitu. Jadi lebih ke objektif dari penggunaan sosial medianya agak berbeda. Yang mana jadinya itu nanti berpengaruh juga di dalamnya kita tuh bisa ngapain aja dan gimana kita menampilkan diri kita di LinkedIn tuh bisa jadi kan berbeda ya dengan kita di Instagram atau di Twitter kayak gitu. Itu mungkin sedikit terkait dengan LinkedIn-nya. Dan kemudian tentang personal branding itu sendiri kan adalah proses of marketing ourselves as a brand. Jadi di sini personal branding itu ibaratnya kita eh, gimana caranya kita bisa nge-marketingin, ngepromosiin diri kita gitu ya. Cuma di sini konteksnya adalah di LinkedIn gitu. Gimana kita bisa mempromosikan diri kita melalui platform LinkedIn. Nah, untuk bisa mempromosikan hal tersebut tentunya perlu disesuaikan. Dalam arti apa? Dalam arti karena di LinkedIn kan apa ya, segmennya orang-orang di dalamnya itu bisa jadi yang dibawakan juga berbeda ya. Kalau misal di LinkedIn tuh banyaknya tentang karir, tentang pekerjaan. Jadi ya ketika kita mempromosiin diri kita, itu juga perlu ada perbedaan nih dibanding sosial media yang lain gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa LinkedIn itu sekarang kayaknya banyak banget ya webinar-webinar yang bahas tentang personal branding LinkedIn, pentingnya ngebahas LinkedIn, pentingnya menggunakan LinkedIn dan lain sebagainya. Kenapa? Di sini mungkin aku pinpoint 3 hal ya. Pertama terkait digitalization. Sekarang we're living in the era of digitalization gitu ya. Segala hal tuh udah digitalized. Jadi dalam bentuk di sini kan kalau LinkedIn sendiri bisa dibilang CV online gitu ya. Dengan adanya digitalisasi ya perlu ada perubahan juga nih dari upaya kita untuk apa sebutnya ya, menggambarkan diri kita gitu. Kalau biasanya kita membuat resume, mungkin kita tarik balik ke dulu gitu ya. Yang aku tahu dulu banget resume tuh bisa dibikin pakai tulisan tangan dijelasin isi poin-poinnya mungkin nggak beda jauh ya. Cuman ya isinya tentang ya pengalaman, tentang riwayat pendidikan dan lain sebagainya. Dan itu waktu dulu tuh ditulis dengan tangan gitu. Bahkan aku sempat lihat sampai sekarang masih ada beberapa perusahaan yang memang CV-nya tuh tulisan tangan gitu. Tapi kemudian mulai shifting agak digital gitu ya dengan cara kita bikin CV-nya menggunakan PDF, udah bisa dikirim worldwide gitu ya menggunakan PDF atau misalnya Microsoft Word dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian terkait dengan perubahan CV dan sekarang CV dibuat lebih advance lagi dengan menggunakan ada platform namanya LinkedIn tadi. Jadi di LinkedIn ini CV kita nggak cuma ya udah it is there dan ya udah gitu. Jadi CV kita bisa nyambung ke poin yang kedua, CV kita bisa dilihat oleh banyak banget orang. Jadi di sini LinkedIn tuh sangat berguna untuk mempermudah akses ya. Dalam arti kita bisa mengakses banyak sekali hal, kita bisa melihat misalnya company-company di luar sana tuh lagi nyari posisi apa gitu ya. Terus kita juga bisa melihat orang-orang banyak HR mungkin ya kalau lihat di LinkedIn tuh pada posting-posting terkait dengan job opportunity gitu. Jadi dengan kita memiliki LinkedIn, kita put CV kita di sana, itu juga memperbesar akses yang dapat kita peroleh ke berbagai kesempatan gitu. Nyambung juga dengan poin 3. Dengan kemudahan akses tersebut, kita bisa menemukan banyak sekali kesempatan. Perlu diketahui juga, kalau kita di LinkedIn itu uh,
banyak banget opportunity yang bisa kita ambil, nggak cuman di Indonesia, nggak cuman di kota kita aja gitu ya, tapi bahkan remote working di perusahaan-perusahaan luar negeri. Jadi kita bisa searching kayak misalnya remote working gitu ya. Itu bisa banyak banget kesempatan yang bisa kita ikutin. Makanya tadi di awal aku sempat mention mungkin sekarang kuliah online pasti ada plus minusnya, tapi salah satu plus yang aku highlight adalah opportunity yang bisa kita lakukan tuh makin luas gitu. Karena sekarang kita lebih banyak di rumah, mungkin ya kita bisa hustling gitu ya, kayak dalam sehari kita bisa aja banyak orang yang sekarang tuh pekerjaannya misalnya nggak cuma satu gitu, karena opportunity-nya tuh sangat terbuka lebar dan juga waktunya lebih fleksibel gitu. Balik lagi tapi kalau di poin ini kenapa jadinya LinkedIn itu penting ya itu bisa membuka berbagai kesempatan buat kita untuk mencari pekerjaan ataupun membangun networking dan lain sebagainya dengan orang-orang yang nggak cuma ada di sekitar kita physically ya secara geografis, tapi juga orang-orang memang di luar sana gitu, kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah kenal gitu, tapi bisa membuka opportunity baru. Kita bisa ditawarin pekerjaan gitu ya, kita bisa diajak ke luar negeri untuk kerja di sana misalnya. Gitu. Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa terbuka ketika kita mempromosikan diri kita di LinkedIn. Ibaratnya yang penting tuh adalah kita bikin orang tuh aware dulu, sadar kalau di sini ada gue loh gitu. Di sini ada gue yang misalnya bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gue tuh bisa punya skill ini, gue bisa skill ini, gue bisa skill ini. Jadi dengan orang tahu keberadaan kita dan kemampuan kita, itu juga bakal membuka banyak opportunity baru. Baik itu di secara fisik di dekat kita gitu ya, secara geografis maupun di luar negeri sana gitu. Ataupun misalnya secara pekerjaan bisa jadi yang memang sesuai dengan major kita, atau kita bisa banyak juga ketemu dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita mungkin nggak pernah tahu sebelumnya tuh ada gitu. Karena di LinkedIn sendiri, based on datanya ya dari LinkedIn-nya, itu tuh membersnya ada banyak banget, more than 810 juta across the world, lebih dari 200 negara. Jadi ya tadi cukup valid ya, di mana kita bisa menemukan banyak opportunity nggak cuma di satu country di negara kita tapi juga di luar negeri. Jadi mungkin buat teman-teman yang misalnya suka traveling gitu ya, teman-teman yang pengen coba hal-hal baru, pengalaman baru dan merasa kok kesempatan di Indonesia susah banget ya. Mungkin teman-teman juga bisa coba cari kesempatan di luar. Siapa tahu misalnya skill teman-teman tuh memang nggak match di sini, tapi ternyata di luar tuh lebih dihargai gitu. Jadi kesempatannya banyak banget dan untuk bisa mendapatkan kesempatan itu ya it's as easy as ya udah kita misalnya nge-build network sama orang yang kita tuju gitu ya. Oh, gue misalnya gue ngelihat orang ini tuh potensial banget nih untuk bisa dijadiin partner dan lain-lain. Kita bisa langsung directly connect mereka gitu kan ya. Kita bisa kenalan, langsung juga menawarkan project kita, menawarkan kemampuan kita gitu. Jadi kesempatannya sangat terbuka lebar gitu. Dan mungkin di sini aku juga mau sharing beberapa hal yang memang bisa kita lakukan di LinkedIn ya. Jadi kalau misalnya banyak yang bingung, nggak cuman banyak teman-temanku yang dulu ya awal-awal bingung kayak ini jadi LinkedIn tuh buat apa sih gitu ya, secara konkretnya gitu ya. LinkedIn tuh buat apa? Jadi LinkedIn tuh bisa untuk job posting kalau dari sisi HR gitu ya, dari sisi perusahaan mereka bisa memberikan job posting gitu di mana nanti kita sebagai job seeker kita bisa apply ke job posting tersebut seperti itu ya. Utamanya mungkin LinkedIn banyak yang menggunakannya untuk itu, untuk cari kerja, untuk posting pekerjaan juga gitu. Di luar itu sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat profil kita ketika kita mendaftarkan diri untuk suatu pekerjaan. Nah, kita bisa dengan learning new skill di LinkedIn, karena kalau teman-teman ulik-ulik ya di LinkedIn tuh ada kayak Coursera-nya gitu. Jadi dia bisa ada beberapa hal misalnya jadi interest kita dan itu tuh kita bisa belajar di sana gitu. Jadi misalnya aku punya interest baru terkait dengan manajemen gitu. Di LinkedIn tuh ada fitur untuk mempelajari hal-hal berhubungan dengan manajemen dan ada course-course-nya dan nantinya itu bahkan penilaiannya tuh bisa masuk ke profil kita
dari situ kan kita bisa ngembangin lagi ya profile kita yang tadinya misalnya belum pernah ada training apa, tapi sekarang dari LinkedIn Learning jadinya ada new skill dan itu bisa dipromosikan juga di LinkedIn kita, ngebangun personal branding di LinkedIn kita juga. Nah, selain itu untuk mempermudah juga akses kita ke berbagai pekerjaan, misal dream job kita juga bisa build network gitu. Misalnya mungkin teman-teman di sini ada yang punya dream company gitu ya. Oh, gue tuh pengen banget nih kerja di e-commerce oranye, kerja di e-commerce ijo gitu ya. Nah, sekarang tuh teman-teman bisa banget untuk nge-build network sama misalnya HR-nya gitu. Teman-teman bisa langsung cari HR e-commerce oranye. Nah, di situ mereka kan bisa sering sharing-sharing tentang posisi yang lagi dibuka gitu ya. Atau misalnya teman-teman mau nge-reach mereka langsung melalui chat gitu ya untuk mempromosikan diri langsung. Karena kalau misalnya kita apply easy gitu ya di LinkedIn, itu kan mungkin nanti kita akan banyak bersaing dengan ribuan orang gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung directly chat nih si HR-nya, mungkin ketika kita misalnya bisa menjelaskan secara brief gitu ya, oh gue tuh orang yang kayak gini, gue tertarik dengan posisi yang lo lagi buka, dan kalau misalnya profilnya match, mungkin lo bisa call gue atau kita bisa diskusi lebih lanjut kayak gitu. Nah, itu kan kita lebih direct ya, kita langsung nyamperin dia melalui cuman as easy as ngetok DM-nya aja gitu ya. Nanti kalau misalnya dia lagi butuh posisi, si HR-nya lagi butuh posisi tersebut, mereka bisa aja considering untuk memproses teman-teman gitu karena eh, teman-teman tuh udah terlihat di sudut pandang mereka gitu kan. Karena yang paling penting ketika tadi di sini ada banyak banget members ya, yang penting adalah gimana caranya kita tuh bisa kelihatan sama orang-orang gitu. Dan untuk bisa bikin kelihatan ya banyak banget yang perlu kita lakukan. Bisa dengan tadi building networknya gitu ya, atau kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di LinkedIn as in misalnya sharing hal-hal yang pernah kita achieve gitu ya, sharing achievement, terus kita bikin feeds gitu ya, kita bikin story di sana sehingga orang-orang juga tahu sebenarnya pengalaman kita tuh udah sejauh mana sih gitu. Nah, mungkin satu kata yang memang perlu banget untuk di-consider ketika kita berbicara soal LinkedIn adalah ini, convincing. Gimana kita sebagai, kalau misal posisinya sebagai job seeker gitu ya, gimana kita as job seeker tuh bisa mengconvince, meyakinkan orang-orang kalau profile ini tuh eligible loh untuk posisi-posisi ini gitu. Profile ini tuh cukup meyakinkan nih, professional enough gitu ya. Kayaknya bisa nih untuk diproses lebih lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Jadi personal branding di LinkedIn tuh intinya objektif utamanya adalah gimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita tuh capable gitu. Kadang ada orang yang memang aku punya kenalan temanku, dia secara experience, secara pengalaman-pengalaman sebelumnya dia tuh oke banget gitu. Dia pintar, dia pengalaman-pengalamannya banyak, leadership-nya oke gitu ya. Tapi dia tidak bisa membranding diri dia menggunakan LinkedIn. Jadinya kan teman-teman kebayang ya, sayang gitu. Kayak pengalamannya udah oke gitu. Tapi ya mungkin untuk bisa para HR nemu dia ketika dia nggak punya LinkedIn tuh ya susah gitu. Salah satu channelnya makanya kita menggunakan LinkedIn biar kita tuh pengalaman-pengalaman kita yang ada ya itu kelihatan sama orang. Kita tuh pernah di sini, kita pernah apa, kita pernah mencapai apa dan lain sebagainya. Yang penting adalah kita bisa untuk mengconvince orang kalau kita tuh capable enough untuk posisi-posisi tertentu gitu. Lalu mungkin secara teknis ya, jadi ya udah gimana sih profile kita, personal branding kita tuh dibangun di LinkedIn. Nah, balik lagi kita harus meyakinkan orang kalau profile kita ini professional enough ya dan cukup capable untuk bisa diproses lebih lanjut. Jadi mungkin tahap pertama adalah tentu ketika orang ngelihat profile kita, yang akan dilihat di bagian atasnya mungkin adalah profile picture gitu ya, profile bannernya. Jadi ya kita perlu bisa membuat profile picture kita itu lebih profesional dan juga menarik gitu. Nggak cuma profesional tapi juga menarik gitu. Profesional kalau boring orang juga mungkin bisa punya, ini mungkin bias ya, bias manusia gitu ya. Kayak ketika misal jadinya nggak menarik, walaupun subjektif gitu ya, kadang itu bisa menimbulkan penilaian-penilaian tertentu gitu. Kayak misalnya, oh secara pengalaman oke, tapi secara profile picture nggak mendukung nih, khawatirnya jadinya terbentuk persepsi oh orang ini kayaknya gini deh gitu. Makanya kita perlu bisa untuk membuat profile picture kita itu profesional dan juga appealing
appealing dan menarik gitu ya. Lalu summary. Di summary ini kita bisa menuliskan secara umum berdasarkan resume kita, berdasarkan pengalaman-pengalaman kita gitu. Jadi bukan mengcopy paste apa yang ada di bawah-bawahnya ya terkait pengalaman, tapi kita membuat rangkuman gitu. Jadi intinya saya tuh siapa, saya tuh orang seperti apa gitu ya. Misalnya ambisi ke depannya tuh kayak gimana gitu. Bagian summary. Lalu juga ada bagian featured. Nah, di sini mungkin yang tadi aku sempat mention terkait dengan kita bisa nunjukin hasil karya kita. Kita bisa bikin postingan kayak di feeds-nya gitu ya, kita cerita tentang pengalaman kita, atau kita cerita, oh gue tuh pernah melakukan riset ini, gue pernah membuat produk ini, gue pernah ini itu. Nah itu mungkin bisa ditunjukin juga di bagian featured gitu. Lalu terkait dengan achievements. Nah, achievements di sini misalnya teman-teman pernah punya pengalaman dan memperoleh penghargaan tertentu dari pengalaman sebelumnya, itu bisa banget untuk di-mention di LinkedIn. Mungkin kalau penjelasannya kayak gini aja nggak kebayang ya. Habis ini aku akan coba bawa teman-teman semua langsung ke LinkedIn gitu ya. Kalau teman-teman mau sambil buka profil LinkedIn-nya boleh, tapi di sini aku juga akan showcase mungkin dari tampilan LinkedIn-ku. Mungkin kita langsung aja ke LinkedIn ya. Oke, screen-ku masih terlihat? Masih, Kak. Masih ya, aman. Oke. Sip. Nah, ini adalah apa sebutnya homepage ya, homepage-nya dari LinkedIn. Jadi di sini kita bisa ngelihat analytics-nya juga ada, misalnya berapa orang yang ngelihat profil kita, terus berapa orang yang pernah melihat hal yang kita posting gitu ya, itu yang tadi yang featured tadi gitu. Terus kalau di sini bagian hal-hal yang pernah kita save gitu ya, kalau teman-teman pernah menyimpan suatu bukan dokumen, postingan yang menarik misalnya gitu, ini kayaknya bisa nih jadi pembelajaran, di save itu ntar bisa lihat di sini. Lalu juga di LinkedIn tuh bisa bangun network ya dari event-event gitu. Kayak aku sempat beberapa kali diundang untuk misalnya ikut-ikut nih ada event ini yuk ikut dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin di sini disclaimer karena mungkin aku juga banyak bergerak di bidang HR, jadi timelineku isinya tuh mostly tentang job posting gitu. Kayak misalnya aku ada menariknya gini, ketika misalnya kita kerja di bidang marketing, kita bisa banget untuk bisa connect ke berbagai banyak marketing di perusahaan-perusahaan lain, yang mana itu kan bisa bisa membuat kita belajar hal-hal baru juga dari mereka gitu ya. Kita punya network baru, kita juga bisa belajar hal baru dari mereka. Misal aku sebagai HR ngelihat say dia dari Danone nih, di Danone tuh ternyata kalau misalnya hiring tuh kayak gini gitu, oh mungkin ya itu bisa jadi pembelajaran buatku kayak oh oke, hal yang kayak gitu menarik nih, hal yang kayak gitu mungkin sesuai nih di perusahaan kita, mungkin kita bisa juga ATM gitu ya, atau ATM amati tiru aku lupa ATM amati tiru modifikasi gitu. Jadi bukan copy paste tapi kayak kita coba untuk mengamati, kita ambil takeaways yang bagus tapi kita modify gitu. Kalau di sini aku banyaknya tadi ya terkait dengan job posting. Kayak di sini aku sering kayak as simple as liking posisi postingan-postingan tersebut, berharapnya bisa ngebantu orang misalnya di networkku gitu ya yang ada di followersku atau di connectionku itu untuk bisa ngelihat posisi tersebut gitu. Jadi mungkin ada posisi yang sesuai dengan mereka, ya itu juga bisa bagus buat mereka untuk apply gitu. Di sini juga berkaitan dengan HR, aku bisa banyak belajar, ada orang yang sharing-sharing berhubungan dengan misalnya kontrak kerja gitu. Lalu juga hal-hal lain, banyaknya terkait dengan hiring gitu ya. Gitu, ini tadi terkait dengan homepage. Terus teman-teman di sini nih, kalau teman-teman misalnya tadi gue punya pengalaman ini, gue mau sharing, itu bisa di-share di sini dengan fitur-fiturnya ya. Ada fotonya bisa di-include, ada videonya, atau mungkin ada dokumen tertentu, PDF, dan lain sebagainya. Atau misalnya kita lagi job posting ya, kalau dari sisi HR dan lain sebagainya, ini banyak banget fiturnya yang bisa kita pakai untuk bisa membangun engagement kita dengan orang lain gitu. Tapi mungkin untuk bisa itu, saranku adalah coba untuk build network dengan orang-orang tertentu yang misalnya satu rumpun sama kita gitu. Aku HR, aku coba banyak build network sama orang HR juga gitu. Jadi ketika kita sharing-sharing pun bisa jadi misalnya mereka interest dengan postingan kita karena postingannya juga relate sama mereka, nanti bisa di-share lagi sama mereka. Jadinya itu juga
jadi penilaian yang positif juga, karena kita nanti kan masuk ke homepage-nya orang lain ya, gitu. Jadi itu bisa membangun branding kita lagi. Gitu. Di sini bagian network. Kalau di sini network itu misalnya apa orang-orang yang invite kita ke event misalnya, atau misalnya orang-orang yang mau bergabung berteman lah kalau istilah Facebook ya, berteman sama kita dan lain sebagainya. Ini aku belum sempat balesin. Gitu. Jadi misalnya ada orang-orang nih yang kayak human resource management enthusiast gitu ya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ketika coba building network ya ini bisa dengan nge-message orangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih dari sisi kita nih, misal dari sisi aku, oh tertarik nih company ini dia mau nawarin L&D training gitu ya, kayaknya bisa deh aku approach lebih lanjut, nanti aku bisa accept juga gitu. Jadi ketika teman-teman nge-follow orang tertentu gitu ya, connect sama orang tertentu, mungkin akan lebih baik kalau misalnya di-mention juga. Kayak misalnya, oh saya tertarik nih sama profil kamu gitu ya, sesuai dengan interest saya, jadi saya ingin bergabung, saya ingin connect, dan mungkin kita bisa sharing lebih lanjut. Nah, dari situ mungkin bisa banget ngebuka kesempatan-kesempatan baru. Kayak ada temanku dia coba untuk connect ke platform ijo-ijo gitu ya. Iseng aja gitu, kayak dia ngobrol, oh tertarik nih sama posisi yang dipegang sama orang itu, terus pengen belajar banyak dan lain sebagainya, malah dia ditawarin kerjaan gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Tuh, jadi aku juga pernah ada orang yang nge-reach aku, ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia cerita kalau waktu itu dia daftar ke 1%, dan ternyata aku kemudian nge-screening CV-nya dia juga gitu. Dari situ, oh aku udah pernah kenal orang ini nih, orangnya misalnya secara penilaian singkat, dia orangnya oke gitu ya, dia secara kompetensi dia reliable juga, berdasarkan kita sharing-sharing, dia tuh eh, pengalamannya cukup mumpuni juga gitu. Kayaknya ini orang bisa kita prospek lebih lanjut deh. Kita coba dulu aja di proses rekrutmennya gitu. Jadi banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa terbuka ketika kita udah mulai menunjukkan diri kita ke orang lain. Ketika kita udah mencoba untuk build network dengan orang lain gitu. Dan tentunya di LinkedIn tuh bisa jadi kayak ini ya, kayak platform cari kerja, kayak Caliber, ataupun misalnya apa tuh? Aku lupa, platform-platform cari kerja kayak Glints gitu ya, itu bisa kita gunakan juga di LinkedIn gitu. Teman-teman bisa menggunakan keyword-keyword tertentu, dan nanti juga bisa muncul jadinya posisi-posisi yang memang recommended buat kita. Tuh, even sekarang aku udah alhamdulillah udah ada pekerjaan. Aku karena sebelumnya nge-subscribe gitu ya, aku banyak cari pekerjaan berhubungan dengan finance, remote working dan lain sebagainya. Sorry, bukan finance, HR dan lain sebagainya. Jadinya sekarang pun aku masih dapat recommendation-nya gitu. Oh, di sini lagi buka nih terkait dengan ini, di sini lagi buka ini gitu, posisi-posisi yang menarik gitu. Jadi kayak kita nggak perlu terus-terusan mantengin kayak ini lagi ada siapa nih yang buka pekerjaan. Oh, ternyata kalau kita rekomen ya kita bisa, kalau kita menuliskan interest kita, ternyata itu bisa memberikan rekomendasi yang mungkin cocok sama kita. Gitu. Ini messaging, terus ini notification. Gitu. Nah, balik lagi dengan konteks kita di sini terkait dengan personal branding, mungkin aku akan coba ulik tadi ya. Terakhir kan kita bahas tentang ini, profile picture, summary, featured, dan juga achievements. Nah, kita mulai dari profile pictures. Di sini, teman-teman, balik lagi kita perlu bikin profile yang profesional dan juga appealing. Di sini, aku sempat cari beberapa referensi juga, dan mungkin salah satu yang menarik itu adalah orang-orang dari LinkedIn Officer ya. Mungkin di sini aku mention sedikit nih. Ada yang konfi. Nah, teman-teman lihat di sini. Profile picture-nya mereka tuh cukup meyakinkan gitu ya. Kayak buka. Oh, nggak bisa dibuka deh. Simple, kayak mereka cuma menghadap ke kamera, matanya ngeliat ke kamera, mereka senyum dan udah gitu, nggak perlu macam-macam. Dan ini ya aku pribadi sih merasa ya orang ini cukup profesional gitu. Jadi ya untuk profile picture yang bisa kita gunakan di LinkedIn itu bisa dengan mempertimbangkan, bisa dengan mempertimbangkan terkait dengan tadi ya tampilannya, lalu juga kita pastikan kita senyum, posisinya, backgroundnya juga mengganggu, backgroundnya juga nggak mengganggu gitu ya. Jadi orang-orang tuh bisa
convince enough gitu ya, bisa teryakinkan oh orang ini tampilannya profesional nih gitu. Dari situ kan sebenarnya lebih ke kenapa perlu tampilan profesional, karena hal tersebut bisa membangun persepsi orang terhadap kita gitu. Kalau misal di LinkedIn terus fotonya tuh kayak nggak profesional tuh kayak, loh ini orang niat nyari kerja apa enggak sih gitu, kasarnya gitu ya. Gitu. Makanya penting untuk bisa ngebangun si professional profile picture gitu. Seems kayak kecil ya, kayak hal kecil gitu profile picture. Tapi kan itu adalah hal pertama yang orang lain lihat ketika misalnya nge-build network juga gitu. Kalau misal kayak tadi di sini My Network, nah bisa dilihat misalnya profil-profil orang, terus kayak kan kita jadi bisa ngenilai, oh misalnya orang ini cukup appealing nih gitu ya, mungkin kita bisa kerjasama lebih lanjut atau gimana, itu kan baru tampilan awalnya karena yang kelihatan cuma profile picture-nya gitu. Kalau dari profile picture-nya aja misalnya ada foto orang yang misalnya menggunakan foto lagi smoking gitu ya, atau lagi drinking gitu. Nah ya kalau misalnya di postingnya di Instagram, maybe that's okay gitu, lifestyle. Tapi kalau di LinkedIn ya tentu irrelevan karena di sini adalah konteksnya cukup profesional gitu. Lalu juga di bagian banner. Nah, banner ini jangan sampai ditinggalkan begitu saja, as in ya udah template dari link ini aja gitu ya. Kalau teman-teman bisa bisa eh, buat itu lebih menarik, mungkin even better gitu. Kayak misalnya ada teman-teman yang bekerja sebagai atau bukan bekerja, teman-teman yang tertarik dengan dunia copywriting. Nah, bisa aja di sininya tuh bikin suatu apa ya, clickbait, kalimat clickbait yang bisa nunjukin kalau teman-teman tuh capable enough untuk jadi copywriter gitu kan. Copywriter kan tentu perlu bisa bikin tulisan yang menarik ya, yang bisa bikin orang tuh oh eh apa langsung blink gitu kayak oh oke, ini kayaknya gue tertarik nih, gue mau beli ini misalnya gitu ya. Nah, hal tersebut juga bisa diterapkan di sini. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk jadi copywriter, ya gimana caranya teman-teman misalnya bikin cuma satu kalimat, tapi bikin orang lain yang masuk ke profil teman-teman itu langsung kayak tersentil gitu ya, langsung kayak tertarik dengan profil teman-teman gitu. Jadi jangan lupa untuk customize bagian banner juga selain di bagian foto. Lalu terkait dengan title, nah di sini tuh kadang agak tricky ya, karena ada yang misalnya menuliskannya HR enthusiast gitu ya, atau misalnya eh, apa lagi contoh lainnya pekerja keras dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bagian title ini tuh jadi krusial karena bisa aja ketika headhunter, teman-teman tahu headhunter? Ada yang tahu mungkin pernah dengar headhunting, headhunter, Ya Kak, pernah aku. apa tuh? Pernah. Alif apa tuh? Mungkin Jadi dia Alif mau tuh cerita. posisinya buat nyari orang yang qualified untuk di perusahaan Yes, tersebut sih Kak. yes, betul banget. Dan kamu kebayang nggak kalau misalnya headhunter nyari suatu posisi, itu dia keywordnya apa? Keywordnya Misalnya dia yang lagi nyari, sesuai. misalnya dia lagi nyari human resource officer gitu ya. Kira-kira dia akan nyari keyword apa? Pertama HR officer-nya sih Kak. And then mungkin ada lagi keyword lain kepikiranmu? Udah sih yang aku pikirin gitu. Oke, nggak apa-apa. Kan juga Thank you ngomong. ya. Thank you ya Alif ya. Nah, misal tadi headhunter. Oh, sorry. Bentar, aku ambil charger. Nah, misal tadi headhunter. Headhunter kan dia kerjanya memang mencari orang-orang yang kompeten gitu ya. Misalnya kalau sekarang fitur platform yang bisa digunakan ya LinkedIn gitu yang mempermudah mereka. Nah, di situ orang-orang headhunter itu tentunya ketika mencari itu keywordnya bakal menyesuaikan dengan apa yang dia cari. Misalnya human resource officer tadi, benar kata Alif ya, dia bakal ngekliknya human resource officer gitu. Human resource atau misalnya dia tulis HR atau dia nulis apa gitu ya. Nah, dengan misalnya kita bikin profile picture, profile title kita tuh pekerja keras gitu ya, itu nantinya nggak bakal muncul di searchingnya mereka gitu ya. Misal kita cari human resource officer. Sorry. Nanti bukan bakal muncul nih orang-orang yang memang bekerja berhubungan dengan human resource. Bisa jadi nanti si headhunter itu ya coba untuk ngecek orang-orang satu-satu ini gitu ya, si all people result.
Nah, dan di orang-orang ini tentunya nggak bakal muncul si pekerja keras tadi gitu ya. Bukan berarti aku meng-underestimate atau misalnya menjatuhkan orang pekerja keras, bukan. Tapi di sini konteksnya adalah title di LinkedIn gitu. Jadi sesuaikan title teman-teman ini dengan posisi yang memang teman-teman tuh tertarik gitu. Teman-teman tuh misalnya pengen banget kerja di bidang berkaitan dengan teks analis atau berkaitan dengan teks gitu ya. Nah, teman-teman bisa aja tulis teks enthusiast atau apa. Jadi ketika si headhunter ataupun orang tuh nyari, gue lagi nyari orang teks nih. Nah, itu kan mereka akan menuliskan keyword teks tersebut dan bisa jadi kalau profilnya dipromot oleh LinkedIn, itu ya profil teman-teman bisa ada di atas juga untuk bisa di review sama HR tersebut, headhunter tersebut gitu. Itu 3 hal yang bagian awal depan banget. Kemudian scroll ke bawah. Ini terkait dengan yang featured. Nah, di featured di sini kan bisa untuk sharing nih pengalaman-pengalaman kita gitu ya. Ataupun misalnya pemikiran-pemikiran kita gitu. Itu bisa kita sharing di sini. Dan sebenarnya featured di sini tuh lebih ke highlight ya. Kalau di Instagram mungkin highlight ya. Kalau di sini featured gitu. Jadi sebenarnya mungkin activity aku ada beberapa hal. Aku pernah posting beberapa hal. Tapi ini adalah poin-poin yang aku highlight gitu di profilku. Oke, misalnya aku pernah ikut programnya UNDP, di situ aku sharing juga pengalamanku di program tersebut tuh kayak gimana. Lalu, mungkin ini aku nggak ngerti kenapa bisa sedrastis itu. Jadi dulu nih, viewers postingan aku tuh cuma 74 views. 3 years ago ya. Ini aku waktu masih mahasiswa. Terus, aku coba untuk bangun capability aku terus-menerus. Lalu aku pernah ikut dapat beasiswanya Astra. Aku ceritain pengalamanku di sana, aku ngapain. Ternyata, view-ku naik nih. Orang-orang ternyata cukup tertarik nih dengan apa yang udah aku share gitu. Ada pembelajarannya juga. Kalau dari yang sebelumnya aku cuman nge-share terkait dengan pengalamanku, di sini aku nge-share poin-poin yang sekiranya bisa bermanfaat juga buat orang gitu. Jadi karena kalau misalnya kita cuma nge-share pengalaman kita, itu tuh kayak kayak ya udah gitu. Itu ya bermakna meaningful ya cuman buat kita sebagai pemilik pengalaman gitu ya. Tapi ketika kita misalnya nge-share pembelajaran buat orang lain, itu kan hal-hal tersebut kan juga hal-hal yang kita dapat dari pembelajaran tersebut tuh juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Ternyata dari situ views aku naik nih. Ini kemudian 1 tahun lalu. Aku masih mahasiswa juga tahun terakhir gitu. Lalu udah selesai. Tadi pengalamannya pas 3 tahun masih kuliah, 1 tahun yang lalu masih kuliah juga. Lalu kemudian setelah kerja, aku ada pindah tempat kerja sebelumnya di startup dan kemudian sekarang di corporate. Di sini ternyata view-ku nambah lagi. 15.000 gitu ya, double di the view gitu. Jadi ternyata orang-orang tuh bisa di sini tuh karena aku sharing juga terkait apa sih bedanya startup sama corporate yang juga topiknya tuh lagi hangat gitu ya. Topiknya lagi hangat, banyak perusahaan-perusahaan startup dan corporate karena aku pernah merasakan di 2 tempat ini, kemudian aku sharing perbedaan keduanya gitu dan mana yang lebih baik gitu ya menurutku. Gitu. Mungkin teman-teman juga nanti kalau misalnya berkunjung bisa baca juga gitu. Yang Indian aku nggak ngebedain mana yang lebih baik karena pasti ada pros and cons masing-masing. Tapi kemudian aku bikin postingan lagi nih. Ternyata belum semenarik itu karena di sini aku nggak bawa-bawa pengalaman sama sekali, tapi aku lebih ke share my thoughts gitu ya. Aku sharing kayak pemikiranku gitu menurutku kayak apa gitu ya. Tapi aku nggak ngebawa pengalaman sama sekali gitu. Di sini ternyata viewsnya masih lumayan, cuman memang nggak oke yang sebelumnya gitu. Gitu. Nah itu tadi bagian aku mention adalah bagian mana tadi? Dia hilang. Bagian yang aku mention adalah bagian featured. Jadi teman-teman nanti bisa juga menuliskan hal-hal yang misalnya jadi pengalaman teman-teman yang bisa bermanfaat buat orang gitu ya, ataupun accomplishment di sini gitu. Lalu juga terkait about. Nah, about ini summary ya. Jadi gimana kita bisa merangkum pengalaman kita jadi gambaran tentang kita tuh siapa sih gitu.
Setelah about, tentunya yang paling penting adalah experiences. Nah, ini yang memang utamanya tuh sebenarnya di sini. Ketika kita ngebangun personal branding gitu ya, aku pernah sharing nggak cuma LinkedIn personal branding, yang paling penting tuh sebenarnya bukan bukan ya memang strategi untuk nge-marketinginnya penting, tapi di balik itu tentu yang lebih penting lagi adalah kompetensi kita, kapabilitas kita gitu. Jadi percuma kita punya strategi yang bagus buat promosi, tapi kalau misalnya konten buat promosinya tuh nggak ada kan susah juga gitu. Jadi di sini kita harus ngebangun konten tentang diri kita. Konten di sini berupa apa? Kontennya bisa berupa pengalaman-pengalaman gitu ya, bisa berupa pencapaian. Pengalamannya kayak, oh kak aku udah pernah daftar ini itu tapi susah banget deh diterima gitu ya. Pengalamannya jadi aku belum punya pengalaman banyak. Nah sebenarnya uh, that shouldn't be a limitation gitu ya. Karena ya udah kalaupun misalnya kita belum mendapatkan suatu kesempatan untuk bekerja di suatu institusi gitu ya untuk menggali pengalaman, sekarang banyak banget kesempatan ya kita bisa coba bangun personal project gitu. Dari personal project itu mungkin kalau memang bagus kan nantinya bisa juga kita dipromosikan, kita promosikan personal project tersebut ketika kita daftar suatu pekerjaan gitu. Jadi orang juga bisa lebih tertarik gitu ya untuk tahu oh orang itu emang capable nih untuk melakukan ini. Dia udah pernah bikin portofolionya gitu, bikin kontennya gitu ya. Kontennya itu tentang diri kita. Di sini aku sharing terkait dengan pengalaman-pengalamanku. Pengalaman baik pengalaman kerja, mungkin nanti along the time ini bisa aku sesuaikan ya. Kalau ini kan dulu pengalamannya ketika aku masih kuliah gitu. Jadi di sini aku nggak cuma mention misalnya, oh aku pernah jadi ketua futsal, oh aku pernah jadi fasilitator dan lain sebagainya, tapi aku juga jelasin di situ aku ngapain dan achievementku tuh apa gitu. Misalnya kayak ini fasilitator, oh aku pernah memfasilitasi IYLC dan juga dia delegate, aku ngomong di depan 250 orang gitu. Mungkin kalau ada foto-fotonya bisa jadi penguat juga, itu bisa di submit gitu ya. Lalu aku misalnya pernah ngelit tim 20 orang gitu. Aku pernah jadi sales partnership tim. Terus kayak aku ngapain di sana gitu. Jadi ketika orang masuk ke profil kita, orang bisa menimbang-nimbang apakah orang ini tuh sesuai nih dengan posisi yang misal lagi dicari gitu. Misal ada HR tadi ada headhunter masuk ke profilku, dia lagi nyari posisi untuk misalnya tentang teks gitu ya. Oh, karena dia nyarinya teks, tapi pengalamanku berhubungannya seputar HR rata-rata, jadi ya mungkin dia nggak akan ngeproses aku gitu, karena pengalamannya irrelevan gitu. Unless misalnya mungkin aku pernah punya pengalaman yang mirip-mirip sama teks gitu ya, kompetensinya 11-12 bisa jadi juga dia mau melanjutkan prosesku. Tapi ya balik lagi mereka bakal refer dari pengalaman kita. Jadi yang perlu diperkaya adalah tentunya pengalamannya gitu. Karena pengalaman tersebut, sebenarnya yang penting dari pengalaman tersebut adalah ujung-ujungnya itu bisa membangun kompetensi buat kita. Yang nantinya itu bisa berguna ketika kita bekerja gitu ya. Kita bekerja kalau nggak punya kompetensi, nggak punya skill ya, ngelakuin kerjaannya juga susah. Gitu. Terus sekilas tentang pengalaman, lalu terkait dengan education bisa ditambahkan juga. Lalu misalnya nih, tadi aku sempat mention juga kayak misalnya ya sekarang kesempatan udah banyak, kalau belum dapat pekerjaan, belum dapat magang gitu ya, kita bisa coba cari kesibukan sendiri gitu ya untuk memperkaya kemampuan kita. Oh, aku pernah nih ikut sertifikasi dari Skill Academy gitu ya tentang communication skill, atau aku pernah ikut conference apa, aku ikut seminar karir atau aku ikut apa. Itu aku mention juga di sini. Volunteer experience aku mention juga, lalu juga terkait dengan skills. Nah, update juga di sini. Misalnya teman-teman merasa punya skillnya tuh skill fotografi gitu ya, atau skill sales, public speaking, teamwork. Nah, di sini mungkin kalau pernah kerja bareng sama orang dan orang memang merasakan impact dari kerjaan kita, bisa aja mereka nggak segan untuk bisa memberikan endorsement gitu. Mereka kayak nge-endorse kita, oh orang ini nge-endorse aku untuk public speakingku gitu. Ada 5 connection yang ngasih rekomendasi terkait dengan kemampuan salesku gitu. Meskipun nggak dipungkiri ya, kadang di bagian skills endorsement ini agak-agak fake gitu ya, karena kadang ada aja kayak lo endorse gue endorse lo gitu, jadi kayak timbal balik gitu. Cuman ya udah itu bisa jadi suatu upaya, tapi percuma kalau misalnya endorsementnya banyak tapi secara pengalaman nggak mumpuni kan juga cukup apa ya, cukup suspicious gitu ya, kayak ini dari mana nih orang tahu misalnya dia tuh emang cukup
recommended gitu secara skillnya gitu. Terus ya di sini teman-teman bisa mention ya terkait dengan skill-skill yang misal teman-teman punya, lalu juga recommendation nih. Ini ketika misalnya kita bisa kerja sama orang, kerja bareng sama orang lain dan ternyata kita saling bisa memberi feedback ke orang tersebut, boleh banget nih di drop di bagian recommendation gitu ya. Ini ada beberapa dulu Kak Farhana atasanku di 1% ngasih rekomendasi, terus Luisa waktu itu timku di 1%, Kamila timku di 1%, terus juga aku pun pernah misalnya memberikan rekomendasi juga untuk rekan-rekanku kayak gitu. Terus tadi terkait dengan achievement. Nah, achievement teman-teman bisa mention misalnya di bagian ini pernah dapat award apa, pernah ikut apa gitu ya, organisasi yang pernah diikutin, lalu mungkin ada project-project, ada pernah ikut TOEFL atau apa gitu ya. Bahasa, mungkin sekarang banyak banget K-popers, teman-teman K-popers yang udah mulai jago bahasa Korea nih, itu kan bisa juga di-include di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi balik lagi ketika kita membangun personal branding di LinkedIn itu utamanya adalah terkait gimana kita bisa mempromosikan diri kita untuk orang lain, especially di sini dalam konteks profesional gitu. Gimana orang mau bekerja sama membangun network dengan kita untuk kesempatan-kesempatan baru. Dan hal tersebut bakal mereka timbang-timbang berdasarkan hal-hal tadi yang aku mention, misalnya dari pengalaman-pengalaman kita gitu ya, pengalaman, terus achievement dan lain sebagainya di LinkedIn kita gitu. Jadi ibaratnya yang tadi di bawah aku mention itu kan kontennya gitu ya, yang perlu kita perkaya adalah kontennya gitu. Biar nanti di LinkedIn-nya bisa kita perkaya juga gitu. Terakhir sebagai closing tadi ya. I found this on YouTube. Yang ini memang highlightku selalu sih ketika lagi bahas soal personal branding tuh selalu tentang ini. Akan lebih mudah ketika kita tuh udah punya berbagai hal yang udah kita capai untuk diomongin gitu ya. Kalau kita udah punya pengalaman, kita bisa bikin banyak konten gitu ya di tempat kita di LinkedIn kita gitu. Tapi kalau misalnya kita misalnya masih baru gitu ya, masih fresh grade, akan memang mungkin akan lebih sulit untuk bisa membuat konten-konten tersebut gitu ya. Akan sulit untuk bisa nge-mention hal-hal yang bisa kita highlight di profile kita. Tapi bukan berarti itu halangan, bukan berarti fresh grade itu nggak bisa nggak bisa memiliki hal-hal yang baik untuk diomongin, tapi yang pasti adalah kita perlu untuk memulai hal tersebut karena even CEO company manapun wants a fresh grade too gitu. Jadi mungkin itu dari aku. Selanjutnya aku serahkan kembali ke Rinta ya. Kalau ada yang mau nanya, boleh banget. Thank you. Oke, Kak. Nanti sesi pertanyaannya dipindah ke Kak Alif. Oke, silahkan. Ya, baik. Oke, makasih banyak Kak Firda ya atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman sendiri sesuai dengan tata tertib yang udah kita berikan di awal ya, boleh lewat chat atau raise hand, lalu on mic, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari operator boleh nunjuk juga kalau memang ada yang raise hand. Oke, boleh. Hasbi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Adik Khalid. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, Kak, nama saya Asfi Romansyah. Mungkin pertanyaan saya itu terkait LinkedIn itu terkait ini sih Kak. Kan seperti yang kita tahu tuh di LinkedIn itu terdapat beberapa kategori untuk pengalaman kita ya Kak. Kayak misalkan purna waktu, full time, part time, terus intern atau dan segala macamnya. Terus juga kan aku sering kulik-kulik LinkedIn nih sebelumnya. Jadi aku terkadang suka lihat di pengalaman teman-teman yang lain itu mungkin kayak mereka tuh mencantumkan kepanitiaan mereka di dalam pengalaman mereka. Nah, sebenarnya untuk penempatan pengalaman kepanitiaan dan organisasi ini tuh Kak seharusnya tuh atau lebih baiknya itu masuk ke pengalaman ataukah ke volunteer experience atau enggak pengalaman kerja gitu Kak. Karena kan penempatannya ada yang beda-beda itu Kak. Sedangkan kepanitiaan seperti yang kita tahu itu tuh sifatnya biasanya volunteer ya secara sukarela. Nah, mungkin itu pertama terkait pertanyaan aku. Terus kedua mungkin ini sih Kak, terkait kan kita tuh ingin membangun personal branding nih Kak. Di personal branding itu biasanya tuh ada beberapa hal yang dilakuin oleh banyak orang kayak misalkan posting secara teratur, terus mereka banyak nyantumin
pengalamannya. Nah, sebenarnya terkait ini tuh kadang juga aku sering lihat kasus di mana ada beberapa orang yang suka nyantumin data informasinya, kayak misalkan nomor telepon, terus alamat lengkap kayak gitu. Nah, itu kan mungkin secara masuknya secara privasi ya, Kak. Nah, sebenarnya dari ketentuan LinkedIn sendiri itu ada gak sih hal-hal yang berkaitan kayak boleh diposting atau enggaknya gitu, Kak? Mungkin itu sih, Kak, pertanyaan dari aku. Terima kasih, Kak, sebelumnya. Oke, thank you ya Hasbi pertanyaannya. Ini menarik banget tadi mungkin karena aku juga pernah merasakan hal yang sama dengan Hasbi kayak bingung nih, ini gue harus naruh pengalaman gue di mana gitu ya. Mungkin kayak misalnya udah punya pengalaman tapi bingung mau di placementnya itu di mana. Nah, kalau hal tersebut menurutku itu balik lagi tergantung konteks kita sekarang apa. Kalau misalnya konteks kita sekarang lagi sebagai fresh graduate yang baru mau nyari kerja gitu ya, belum punya pengalaman kerja, mungkin baru intern-intern dan lain sebagainya, menurutku nggak apa-apa kalau misalnya bisa ditaruh di bagian experience selama hal tersebut tuh impactful. As in misalnya bukan misalnya kepanitiaannya tuh cuma member aja gitu ya. Kalau misalnya ada posisi-posisi tertentu yang memang udah bisa impactful gitu ya, itu akan lebih baik kalau memang mau dicantumkan di bagian experiences gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh berperannya sebagai member aja, pengalaman kepanitiaannya menurutku ya itu di bagian volunteer aja gitu. Jadi setidaknya di bagian experience itu kita bisa nge-highlight hal-hal yang memang apa ya menjadi dasar untuk apa ya menjadi dasar terkait dengan kompetensi kita gitu ya, kayak orang-orang tuh bisa melihat oh dia tuh pernah punya pengalaman jadi leader ini gitu, jadi orang bisa nge-capture oh orang ini tuh punya capability ini gitu. Tapi balik lagi penempatannya kalau di bagian experience mungkin ya memang yang udah cukup krusial gitu ya, memang udah impactful. Kalau misalnya masih member, aku rasa mungkin akan lebih baik kalau ditaruhnya di bagian volunteer gitu. Mungkin itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua, balik lagi, itu kan terkait data pribadi ya, nomor handphone dan sebagainya. Menurutku, memang sebaiknya hal-hal tersebut tuh tidak disebarluaskan dimanapun platformnya gitu ya. Apa namanya, mau dia di LinkedIn, mau dia di Instagram dan lain sebagainya, memang sebaiknya tidak di-mention gitu. Jadi cukup kita cantumkan aja hal-hal general yang orang tuh bisa ngegambarin diri kita dari pengalaman kita dan sebagainya, tapi kalau data pribadi memang nggak perlu. Tapi kalau secara license dari LinkedIn-nya gitu ya, aku pun kurang tahu sih ya, apakah hal-hal tersebut tuh ada restriction dan sebagainya tuh, aku nggak pernah ada fitur yang aku ulik dan di situ, coba aku lihat ya. Oh, di sini paling ada terkait dengan kontak info. Kontak info pun paling terkait, oh di sini aku mungkin, ini ya, aku share screen dikit. Aku baru ingat ada ini. Nah, di sini ada kontak info di bagian profile depan ya, discard. Oh, why does it take so long? Nah, di bagian ini, di bagian kontak info, mungkin ada beberapa orang yang memang mau nyantumin nomor HP ataupun nyantumin apa, sebenarnya dari link ini tuh disediain nih, bagiannya address gitu ya, phone ataupun website lainnya gitu. Kalaupun mau nambahin blog ataupun personal apa, portofolio, ternyata teman-teman juga bisa mention di sini. Tapi kalau terkait dengan phone dan juga address, menurutku ini hal-hal yang kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau kita secara logika gitu kan, itu kan nggak memberikan nilai tambah tertentu kan tentang profil kita gitu. Jadi menurutku ya ini nggak perlu di mention gitu. Dan dari link ini sendiri pun dia nggak di restrict gitu ya, bukan restrict, nggak di required gitu ya. Jadi ya nggak perlu diisi pun nggak apa-apa. Jadi kita cukup mention hal-hal general aja. Ini even aku baru sadar kenapa aku nulis tanggal ulang tahun ya. Jadi kayak apa namanya? Kalau sekiranya memang tidak memberikan nilai tambah buat kita, profil-profil tersebut menurutku yang nggak perlu di-mention. Dan apalagi itu hal-hal privasi gitu ya. Gitu sih Alif. Kok Alif, sorry. Hasbi. Mungkin itu Hasbi. Apakah terjawab atau mungkin ada pertanyaan tambahan? Terjawab sih, Kak. Mungkin iya sih, aku setuju dengan konteks Kakak bahwa bilang itu tergantung kebutuhan kita. Kita mau nyantuminnya ini sebagai setelah fresh graduate kan belum tentu dari kita punya sebuah pengalaman banyak gitu. Jadi kayak panitiaan tuh ya mungkin alangkah bagusnya juga dimasukin ke experience. Mungkin itu sih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, semoga membantu ya Hasbi ya. Good luck buat job seeking-nya next. Oke. Ini tadi ada yang resahan nih Kak, cuman diturunin lagi atau mau aku bacain yang di kolom chat Kak? Boleh yang mana aja? Atau mungkin yang raise hand dulu tadi boleh ya? Ya, Kita panggil lagi. Tadi tuh ada Dinka ya kalau nggak salah.
Ya, Terus aku jadi nunjuk. Hai Dinka, apakah kamu jadi mau bertanya? Oh iya, tadi maaf tadi sinyalnya susah tadi soalnya. Mau tanya itu soal di LinkedIn. Terdengar suaranya ya? Terdengar Dinka? Oh iya terdengar. Tadi maaf, mau tanya itu soal referensi gitu ya. Kan kita nambahin skill di LinkedIn. Itu kan perlu kayak apa? Kayak rekomendasi gitu ya. Itu cara minta rekomendasinya gimana ya kalau di LinkedIn ya? Kadang kan harus ada beberapa orang gitu ya. Terus rekomendasiin skill saya dong gitu, buktinya gitu kan kayak jadi bukti gitu ya, portofolio gitu ya. Nah, itu cara minta rekomendasinya gimana ya kalau di LinkedIn gitu ya? Misalkan skill kita gitu, kemampuan kita gitu ya. Oke, mungkin kita coba sambil share screen juga ya. Skill. Kalau skill sih, aku lupa. Skill tuh bisa kita minta promote atau enggak ya. Tapi kalau misalnya yang recommendation tuh kita bisa ngajuin ke orang gitu. Nih, ask for a recommendation. Misalnya nih. Who do you want to ask? Nah, kalau misal bagian recommendation, kita bisa nanya orang. Misalnya, aku pengen minta recommendation dari CEO ku waktu di 1%, misalnya kayak Evan gitu ya. Terus, aku takut terkirim. Jangan dulu, malu ke Evan. Misalnya aku minta ke Jasmine aja deh, Jasmine Nurim ya. Terus aku minta rekomendasi ke Jasmine nih. Misalnya hubungan aku sama Jasmine tuh apa sih? Oh, ternyata Jasmine tuh atasanku misalnya gitu ya, posisinya adalah di mana nih posisinya di pengalaman sebelumnya, oh waktu itu pas lagi di 1% misalnya gitu. Nah di sini bisa minta recommendation, Hi Jasmine, would you write me a recommendation gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa nulis kata-kata lain juga bisa gitu. Tapi ini mungkin bagian yang recommendation. Kalau bagian recommendation itu kan bagian yang ini ya, bagian yang Fafifu ini, bentar. Sorry. Nah, bagian yang ini ya kalau recommendation. Ternyata nanti masuknya kayak gini nih. Misalnya ada dulu timku juga, rekan kerjaku di 1%, dia minta untuk rekomendasi aku, ntar munculnya kayak gini. Cuma kalau untuk terkait dengan skill, setahu sih dia nggak bisa untuk di-promote kayak tadi ya. Nah, nggak ada fiturnya untuk minta orang nge-endorse kita. Jadi ini tuh purely lebih ke orang, ya udah orang misalnya nge-endorse kita secara langsung aja gitu ya, atau misalnya dari ketemuan langsung terus atau kerjasama bareng sama orang gitu ya. Misalnya tadi Dinka dapat komplimen gitu ya, lo keren banget deh sellingnya gitu ya, sales lo keren banget gitu. Nah dari situ mungkin kamu juga bisa ngobrol langsung kayak, oh gitu. Kalau gitu boleh dong misalnya endorse gue di LinkedIn kayak gitu. Jadi kalau secara fitur yang kayak gininya memang nggak ada. Di sini pun teman-temanku yang endorse aku di sini tuh either misalnya kita kerja sama gitu ya, kayak woi lo endorse gue endorse lo gitu ya, atau memang secara ikhlas secara ya udah mereka tuh mau nge-endorse, misalnya pernah kerja bareng sama kita dan merasa oh kerjaannya bagus nih orang ini, dia nge-endorse kita gitu. Jadi lebih ke sana sih kalau misalnya fiturnya sendiri dari LinkedIn tuh nggak ada, Dinka. Memang harus kita punya network sama orang, orangnya mau memberikan endorsement buat kita, itu bisa ditambahin nanti jadi endorsement di sini gitu. Balik lagi network ya. Nggak bisa sembarangan ya ngasih orang, maksudnya. Betul. Maksudnya misalkan pernah magang gitu ya, tapi lupa gitu karyawannya, mungkin karyawannya nggak punya LinkedIn, mungkin rekomendasi kalau dosen atau teman kuliah bisa kali ya? Bisa. Nanti misalnya minta teman kuliah gitu ya, boleh dong nge-endorse gue kayak gitu. Tapi tentunya nggak bisa sembarang orang, tentu harus orang yang memang kenal kita dan tahu kita tuh beneran punya skill ini apa enggak gitu. Kalau misalnya ya udah aku endorse aja kan jadinya kayak pembohongan publik gitu ya, dunia tipu-tipu gitu. Nah kalau di sini memang perlu orang tuh perlu tahu. Bisa jadi misalnya aku minta ke temanku, bro endorse gue dong di LinkedIn. Terus ya belum tentu orang itu mau nge-endorse kita kalau misalnya ternyata kemampuan public speaking, orang ini kayaknya dia nggak banyak omong gitu ya, public speakingnya nggak kelihatan, ngapain gue nge-endorse gitu. Orang juga mau nge-endorse juga ragu-ragu gitu. Makanya kita perlu bisa nunjukin kompetensi kita juga gitu. Kalaupun tadi misalnya kata Dinka teman kuliah ataupun misalnya dosen, bisa jadi ya boleh gitu. Misalnya kamu minta endorse ke mereka ya bisa gitu. Misalnya kalau berkenan boleh dong endorse gue gitu. Gitu mungkin Dinka, apakah terjawab? Soalnya begini ya, soalnya waktu itu kan lamar di BUMN.
tapi gagal gitu karena nggak nyantumin referensi gitu, referensi kan ke tempat kerja gitu, karyawannya siapa, nomor teleponnya, takutnya kan ganggu gitu ya. Tricky sih gitu ya, maksudnya maksudnya gimana ya, biar takut keganggu gitu kan, nggak mau ngejawab gitu kan. Biasanya kan HR kan nelpon kan, ini kamu kerja di sini, si ini kerja di sini dulu gitu, referensi apakah dia kerjanya gimana gitu kan, nggak enak gitu kan. Makanya maksudnya LinkedIn nyari referensinya gitu, bingung juga gitu maksudnya. Kalau kantor magang gitu ya, jadi karyawannya yang senior nggak mau gitu, mungkin terganggu atau gimana, nggak ngerti sih gimana. Dan hal kayak gitu tuh tentunya balik lagi bakal apa ya, tentu perlu izin gitu ya. Kalau misalnya kita mau nyantumin orang, kita izin ke mereka gitu ya, kayak Kak, Mas, Mbak gitu, bolehkah misalnya saya cantumin sebagai referensi gitu ya di saya lagi daftar kerja, saya butuh referensi, bolehkah saya cantumkan referensi gitu. Nah, sebenarnya ini nggak ada rumus teoretikal gitu ya terkait dengan mencantumkan referensi gitu, tapi memang bisa dibilang orang bakal willing untuk bisa ngasih kita referensi kalau memang dia tahu pekerjaan kinerja kita gimana, tahu apa pengalaman kita gitu ya. Orang tahu kita tuh orangnya tuh ya kompetensinya itu gimana gitu. Jadi memang kuncinya untuk bisa mendapatkan referensi menurutku adalah satu, kita memang harus nunjukin performa yang bagus ketika kita bekerja dimanapun itu, mau di kepanitiaan, mau di organisasi, biar orang tuh kita tuh bisa ngebangun brand kalau orang ini tuh emang profesional banget, orang ini tuh oke banget gitu. Kedua, tentunya selain kita nampilin kerjaan yang bagus, kita juga harus pinter-pinter bisa ngebangun network sama orang gitu ya. Misalnya sama atasan tadi, ya kita perlu bisa membangun hubungan yang baik dengan mereka biar mereka tuh istilahnya mau diganggu gitu ya, ketika misalnya orang tuh ada yang mereka tuh mau diganggu ketika misalnya ada kebutuhan untuk nanya terkait kita gitu. Jadi concernnya Dinka tuh valid banget gitu ya. Kadang susah buat nyari endorsement hal-hal kayak gitu, tapi hal tersebut tuh bisa kita siasati dengan cara tadi terkait gimana kita bisa perform well dimanapun kita berada gitu. Jadi orang juga willing buat ngasih endorsement gitu, Dinka. Ini agak fafifu, tapi semoga terjawab ya. Memang perlu practical experiences sih jadinya kalau misal mau dapat endorsement itu, dan network seperti itu. Gimana Dinka? Terjawab. Terima kasih sih, cuma mungkin perlu ini ya, koneksi sekitar gitu yang kenal intinya. Yes, betul. Karena coba kamu bayangin Dinka nih, aku nggak tahu Dinka kenal nggak sama Elisa. Terus misalnya Elisa minta Dinka untuk ngasih endorsement, kan nggak kenal gitu ya, kenal juga enggak, pernah tahu dia kerja juga enggak gitu kan ya. Jadi ya harus memang orang-orang terdekat yang memang pernah kerja bareng, yang tahu kita tuh orangnya itu seperti apa gitu. Misal kamu pernah jadi kadif gitu ya, bisa aja kamu minta endorsement ke teman-teman sesama kadif, karena kan kalau kadif biasanya suka kerja bareng ya, meeting bareng segala rupa gitu. Atau misal sebagai kadif minta endorsement dari anak buah gitu, dari timnya gitu, itu bisa juga gitu. Yang penting kita pernah work closely sama orang itu dan orang itu tahu kita tuh kayak gimana gitu. Semoga menjawab ya, Dinka. Oke. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya Kak. Mungkin 2 pertanyaan lagi sih Kak ya. Gimana? Boleh. Waktu masih ada nggak panitia? Atau 1 pertanyaan lagi nih? Dan aku bacain ya pertanyaan dari Andi Wahyu. Mau bertanya Kak, untuk beberapa kegiatan atau pengalaman beberapa tahun lalu, bisa nggak untuk kita posting sekarang sebagai konten di profile kita? Jadi yang udah terlewat gitu Kak. Mungkin kalau terkait ini aku bisa bilang ada batasan tertentu ya. Batasan tertentunya adalah sekitar ini perhitungannya kasar, tapi kalau misalnya ngelihatnya adalah kalau misalnya kita lagi sekarang kuliah, mungkin pengalaman yang kita share tuh ya pengalaman selama rentang masa kuliah aja. Ketika kita SMA, pengalaman yang di-share adalah pengalaman tentang SMA aja gitu ya. Jadi kalaupun misalnya aku pernah nemu orang yang CV-nya tuh dia nulisin pengalaman waktu SD. Bukan aku tidak menghargai pengalaman tersebut, bukan aku tidak menghargai pencapaian tersebut, tapi rasanya itu udah irrelevan gitu. Jadi kalau misalnya tergantung, jadi beberapa tahun lalunya tuh kapan? Kalau misalnya masih dalam satu rumpun, ketika lagi mahasiswa gitu ya, semester 1 sampai semester 4 pengalaman tersebut dicantumkan, itu masih fine gitu. Kalau
pengalaman SMA ya paling pengalaman-pengalaman akhir-akhir SMA gitu ya. Jadi batasannya tuh kurang lebih kalau misal melihat ke rentang jenjang pendidikan tersebut ya kurang lebih 5 tahun lah masih relevan. Tapi kalau udah lebih dari itu rasanya udah mungkin ya skillnya udah lewat juga gitu ya, ataupun ya udah nggak update gitu. Unless pengalaman tersebut adalah pengalaman yang groundbreaking gitu ya, pengalaman yang luar biasa. Misal sekarang kuliah nih, tapi pas SMA, pas SMP pernah jadi misalnya juara apa? Saya juara nasional di Olimpiade apa misalnya kayak gitu ya. Nah itu mungkin mau dicantumin masih cukup ya oke lah gitu. Tapi memang jadinya udah cukup irrelevan kalau misalnya terlalu lama. Jadi kalaupun pengalaman beberapa tahun lalu, aku saranin sih ketika apa ya maksimum tuh 5 tahun lalu sih. Karena kalau misalnya udah lebih dari 5 tahun, khawatirnya udah irrelevan gitu. Itu mungkin Andi, Wahyu, apakah terjawab? Coba aku jadi mau mereview ya, kira-kira yang di profilku ini tahun berapa? Kalau sekarang 2022, berarti paling lama tuh 2016. 2017 ya misal. Oh ya, pengalamanku latestnya 2018. Gitu. Even 2016. Karena kenapa? Misalnya nih, aku mau apply kerja. Aku mungkin jelasin sedikit reasoningnya gitu ya. Misalnya nih di tahun ini, aku mau pindah tempat kerja gitu. Ketika misalnya HR-nya nge-review pengalamanku ya dia nggak mau ngelihat pengalaman ini juga gitu ya karena ya udah lama banget ini pengalaman ketika lagi maba gitu mungkin kompetensi aku di sini dengan kompetensi aku sekarang itu ya udah beda banget gitu jadi ya mungkin nanti ini ya nggak bakal dipertimbangkan juga anyway gitu ya jadi ngapain kita include di profile kita gitu even sekarang pun ini rasanya nanti mungkin akan aku pindah-pindahin ke bagian project gitu ya di bawah karena ya udah irrelevant sama dunia kerja gitu. Kalau sekarang dengan dunia kerja mungkin yang akan aku cantumin adalah pengalamanku ketika project officer di sini, lalu juga ketika udah masuk magang-magang dan juga pengalaman kerja kayak gitu. Jadi reasoningnya adalah lebih ke khawatirnya hal tersebut udah irrelevant gitu, nggak bisa menggambarkan diri kita sekarang juga gitu. Semoga menjawab ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak di kolom chat. Karena waktunya juga nggak memungkinkan sesuai dengan jadwal ya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Firdani Apriani yang sudah memberikan banyak pelajaran baru untuk kami semua. Saya ingin bertanya, apakah merubah personal branding menjadi hal yang penting ketika karir yang kita lakukan hari ini berbeda dengan karir yang mungkin dilakukan ke depannya? Dan yang kedua itu, apa pengaruhnya ketika kita tidak melakukan perubahan personal branding, sedangkan karir di masa sekarang bisa saja jauh berbeda dengan karir di masa yang akan datang. Terima kasih banyak, Kak. Oke, thank you. Ini pertanyaannya seru banget nih. Terkait dengan perbedaan tadi ya, kalau kita mau ada perubahan karir, terus juga perlu nggak nih ngebangun personal branding baru? Menurutku tentunya perlu. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, aku sekarang sebagai HR, tapi misalnya aku ngelihat di market yang lebih in tuh HR kayaknya dalam sekian tahun bakal punah deh di pekerjaan misalnya kayak gitu ya. Kayaknya yang akan sustain pekerjaannya itu adalah digital marketing. Oh, aku perlu belajar nih digital marketing. Dan kalau misalnya aku nggak melakukan perubahan dari personal branding aku, orang mungkin lebih tahu aku tuh ya HR gitu. Firda tuh emang expertise-nya di HR gitu. Padahal aku sedang work on digital marketing gitu ya. Aku kayak lagi belajar tentang digital marketing. Jadi kayak pembelajaranku tentang digital marketing jadinya mereka nggak tahu gitu kan ya. Jadi menurutku ya tentu ketika ada perubahan shifting karir tersebut, perbedaan personal branding tentunya sangat-sangat diperlukan. Karena untuk menggambarkan lagi, oh kita tuh siapa sekarang gitu. Yang kedua adalah terkait dengan tidak melakukan perubahan. Coba aku baca lagi ya sedikit. Berubah personal branding, oke. Kalau kita tidak melakukan personal branding, ya tentunya tadi apa namanya orang bakal mengenal kita dengan profil kita yang dulu. Padahal sekarang kita udah fresh, kita udah lebih siap dengan pasar, kebutuhan pasar. Tapi ketika kita nggak melakukan perubahan, ya tentunya orang nggak tahu kita sekarang tuh siapa, gitu. Aku cek lagi, apakah pertanyaannya, apakah jawabanku sudah menjawab? Gitu. Pertanyaan penting atau enggak? Penting, karena
kalau nggak melakukan perubahan, khawatirnya orang mengenal kita dengan profil kita yang lama, bukan profil kita yang udah kita bangun baru sekarang. Gitu. Apakah menjawab mungkin dari Lia? Ya, bagaimana Lia? Apa sudah terjawab? Kalau udah boleh di chat atau on mic, silahkan. Oke, Baik. thank you Lia. Oke, gimana panitia untuk waktunya sudah selesai atau masih ada tambahan lagi? Jasmine atau Fatia, silakan. By the way, mungkin sebelum ditutup, di sini mungkin teman-teman ada yang mulai connect ke LinkedIn-ku. Aku mau sedikit ngasih masukan buat teman-teman yang merasa misalnya profilnya demikian. Ketika teman-teman bikin profile picture yang formal, profesional, tunggu, aku lihat. Sini ada beberapa yang masuk. Ketika teman-teman bikin profile picture yang profesional, saranku bukan cuma foto pas foto gitu ya. Jadi memang mungkin banyak yang bikin foto di LinkedIn itu pakai pas foto aja gitu ya, karena itu kan memang terkesan lebih formal. Tapi saranku teman-teman bisa work on foto-foto tersebut. Mungkin teman-teman bisa cari di Google kayak contoh profile picture LinkedIn yang bagus tuh seperti apa, yang profesional. Kalau aku sempat lihat-lihat tuh yang jadi memang yang penting adalah misalnya nggak perlu yang formal-formal banget tegak kayak pas foto. Jadi kayak misalnya kita senyum menghadap kamera, terus juga wajahnya clear, backgroundnya juga nggak banyak ganggu, itu cukup gitu. Jadi kalau misalnya pas foto itu sisi profesionalnya dapat, tapi sisi appealingnya nggak dapat gitu. Karena kalau misalnya kita lihat profil-profil yang demikian kan memang fotonya ya udah jenis fotonya kayak gini dan nggak menggambarkan diri kita juga karena eh, foto tersebut diambil untuk keperluan tertentu gitu kan, as in ya kita diminta untuk jadi formal memang di pas foto gitu ya. Meanwhile kalau profesional foto yang aku mention itu mungkin teman-teman bisa lebih agak-agak semi formal gitu ya, tapi teman-teman bisa tetap nunjukin wajah yang clear, senyum gitu ya, jadi nggak perlu aku banget juga gitu. Jadi profesionalnya dapet, appealingnya juga dapet. Itu mungkin sedikit tambahan ya, karena ternyata ini ada beberapa teman-teman yang mulai saling connect juga. Jadi mungkin itu sedikit tambahan sebelum menutup. Thank you. Mungkin cukup ya kayak. Gimana panitia? Apa untuk link presensinya sudah disiapkan? Untuk di formnya? Oke, baik. Mungkin terima kasih banyak ya Kak untuk insight dan masukan serta saran-sarannya ya. Ini berguna banget buat kita yang masih fresh grade, apalagi yang job seeker ya, atau yang masih ada yang semester 3 di sini Kak, semester 3, semester 5, seperti itu sih. Jadi secara tidak langsung mereka udah mulai coba membranding diri kan, seperti itu. Oke, mungkin ada penyerahan sertifikat atau gimana dari Yasmin? Boleh on mic atau Fatia? Halo, gimana Yasmin? Oh, oke. Ya Kak, terima kasih banyak ya Kak untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam acara webinar kali ini. Mungkin nanti selanjutnya Kak Firda